Pemirsa Presiden Joko Widodo resmi membuka KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 8 kepala negara dan pemerintahan ASEAN hadir. Pada pertemuan tersebut, di hari pertama KTT ASEAN ke-42 ini akan dilangsungkan 5 pertemuan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada hari ini Rabu 10 Mei 2023. Saat membuka agenda itu, Jokowi mengucapkan selamat datang bagi para kepala negara anggota ASEAN. Sebanyak 8 kepala negara dan pemerintahan hadir dalam pertemuan KTT ASEAN kali ini, yakni Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Laos Sonexai Siphandone, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan di tengah situasi global saat ini, ASEAN harus mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan. Jokowi meyakini dengan posisi ASEAN saat ini akan mampu menjadi pemain sentral dan akan membawa perdamaian dan pertumbuhan. Untuk itu, Jokowi mengajak seluruh pimpinan negara anggota ASEAN untuk terus meningkatkan sinergitas dan menjaga persatuan. Selamat pagi, Yang mulia para pemimpin ASEAN. Selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Saya ingin menyambut Yang mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang mulia Sonexai Siphandone, Perdana Menteri Laos, dan juga Yang mulia Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Timor Leste. Selamat bergabung di keluarga ASEAN. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka.
Di hari pertama KTT ASEAN ke-42 ini ada 5 pertemuan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Agenda pertama yakni rapat pleno di KTT, kemudian ada sejumlah interface atau pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh para pemimpin negara ASEAN dengan sejumlah pihak, termasuk dari parlemen masing-masing negara di ASEAN. Selanjutnya ada pertemuan dengan komunitas anak muda, pertemuan dengan para pebisnis atau pengusaha yang tergabung dalam ASEAN Business Advisory Council, dan pertemuan interface High Level Task Force. Juli Suwartir melaporkan.